Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah video terakhir untuk bab 3. Ya, kita masuk pada pendalaman materi. Halaman berapa ini? Halaman 122. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dikerjakan secara urut dan runtut. Ini diambil dari buku kurikulum prototipe untuk kelas 7 ya. Kita akan bahas tantangan dalam mengajukan soal. Mari kita menyelesaikan dan membuat masalah ya, menyelesaikan dan membuat masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan ya, persamaan dan pertidaksamaan. Yuni mencoba ya, menyelesaikan permasalahan berikut. Saya membeli beberapa botol jus dengan harga satuan Rp1.500 ya, dengan menggunakan uang pecahan Rp20.000 ya, saya mendapat kembali Rp3.000. Berapa botol jus yang saya beli ya. Akan tetapi ketika Yuni berusaha membuat persamaan dan menyelesaikannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan jawaban. Mengapa dia tidak dapat menemukan jawaban? Apa yang harus diubah pada soal agar dapat diselesaikan? Nah, misalkan banyaknya jus yang saya beli adalah X, ya, gunakan X untuk membuat persamaan, kemudian selesaikan. Oke, jadi saya membeli jus, harganya Rp20.000. Jadi uang Rp20.000 ini kalau dikurangi dengan banyaknya jus dan dikalikan harganya Rp1.500. Rp1.500 dikalikan banyaknya jus, yaitu X. Ini ternyata masih ada uang kembalian Rp3.000. Nah, seperti ini. Coba kita selesaikan. Rp20.000 dikurangi 3.000 ya, akan sama dengan 1.500. Kita pindah ruas ya, tukar tempat. Maka 17.000 sama dengan 1.500 X. Yang bisa kedua ruas sama-sama kita bagi 100 ya, sama-sama dibagi 100. Maka di sini akan dicoret nolnya 2, di sini coret nolnya 2. Sehingga ya, itu 170 sama dengan 15 X. Biar lebih sederhana ya, maka X sama dengan 170 dibagi 15. Nah, angkanya akan menjadi kecil. Kemudian ini kita selesaikan. Kalau 170 ya, 170 kita bagi 15. Nah, dapatnya 11,3. Tidak ada ya. Masa banyaknya jus ada 0 komanya? Tidak mungkin. Nah, di sini persamaannya seperti ini. Akan tetapi ketika Yuni berusaha membuat persamaan dan menyelesaikannya, ia menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan jawaban. Mengapa? Nah, mengapa ini akan saya jawab pakai tinta biru. Mengapa? Ya, karena ya, sisa uang itu ini ya, ini harus kelipatan ya. Kalau kita kurangi ya, sisa uang yang dibelikan ya, uang yang dibelikan harus kelipatan 1.500. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau harga ini adalah 1.500 kali X. Nah, ya, kalau X-nya sama dengan 1, maka harga akan 1.500 kali 1 ya 1.500. Kalau X-nya 2, maka harga 1.500 kali 2 yaitu 3.000. Ya. Kalau X-nya sama dengan 3, harga 1.500 kali 3 4.500. Kalau X-nya sama dengan 4, kita teruskan ya, maka harga sama dengan 4 kali 1.500 ya 6.000. Dan seterusnya ya. Kalau X-nya sama dengan 5,
harga sama dengan 1.500 kali 5 ya. 1.500 kali 5 7.500 ya. Kalau X nya sama dengan 6 maka harga sama dengan 7.500 ditambah dikali 6 ya 1.500 kali 6 atau 7.500 tambah 1.500 ya. Jadi 9.000 ya, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan terus. Jika X sama dengan 7 maka harga sama dengan 1.500 kali 7 ya. 1.500 kali 7 sama dengan 10.500 ya. Dan coba kita teruskan ya sampai sampai angka berapa nanti melebihi 20.000. Oke, ini saya mundurkan sedikit ya sehingga ini bisa saya taruh di sini. Oke. Kemudian kita jika X sama dengan 8 maka harga sama dengan 10.500 tambah 1.500 adalah 12.000. Kalau X sama dengan 9 harga sama dengan 12.000 tambah 1.500 berarti 13.500. Nah, sama dengan 9 kali 1.500 ya. Jika X sama dengan 10 maka harga sama dengan 15.000. Jika X sama dengan 11 maka harga sama dengan 16.500 ya. Jika X sama dengan 12 maka harga sama dengan 18.500. Jika X sama dengan 13 maka harga sama dengan 20.000 ya, 20.000. Nah, jadi tidak mungkin sisa 3.000. Misalnya X-nya 11 ya, sisanya jika X sama dengan 11 ya, maka sisa adalah 20.000 dikurangi harganya ini berapa? 16.500 ya. Nah, jadi di sini akan menjadi 3.500. Nah, ini baru masuk akal. Jadi apa yang harus diubah pada soal agar dapat diselesaikan? Sisanya harus dirubah ya. Mengapa tidak dapat menemukan jawaban ya? Karena tidak mungkin sisa 3.000, tidak mungkin sisa 3.000. Apa yang harus dirubah pada soal agar dapat sisanya? Harus ya kelipatan harga kelipatan 1.500 ya. Harga harus kelipatan 1.500. Apa yang harus dirubah? Ya sisa. Ya. Harus 20.000 dikurangi kelipatan 1.500 ya. Kelipatan 1.500 bisa 1.500 kali 1, bisa 1.500 kali 2. Itu ada jawabannya ya, agak panjang. Karena ini memang soal tantangan. Ya kan? Oke. Dan ini ilustrasinya ya. Dan untuk menjawab ini agar soal dapat diselesaikan ya ini contoh ya, contoh. Jadi ini kelanjutan dari ini ya. Agar dapat diselesaikan contohnya ini ya, contoh ini kelanjutannya ini ya. Nah, contoh. Oke. Nomor 2 sekarang, buatlah soal dari kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan persamaan perbandingan berikut ini. Nah, ini kelipatan 3, sesuatu yang kelipatan 3, yang kelipatan 3. Apa misalnya? Bisa obat, bisa makanan. Nah, misalnya makanan ya, makanan. Saya membeli ya, saya membeli makanan kucing misalnya ya, yang
Oh, ini dalam konteks pertanyaan berapa? Gitu aja. Berapa bungkus? Berapa bungkus makanan kucing yang harus saya beli? Berapa bungkus? Ya. Berapa bungkus makanan kucing yang tersisa? Jika setiap bungkus bisa digunakan ya 3 porsi, ya setiap bungkus bisa digunakan 3 porsi, ya. Dan saya sudah memberi makan 80 porsi dari 230 porsi yang saya inginkan. Nah, ini salah satunya ya, berapa bungkus makanan kucing yang tersisa ya. Ini kita simbolkan sebagai X, berapa bungkus ini kita simbolkan sebagai X nantinya ya. Jadi 3 kali X. Jika setiap bungkus bisa digunakan 3 porsi ya, 3 kali X. Jadi 3 porsi ini 3-nya ya, X banyaknya bungkus tambah 80 ini sudah ngasih 80 porsi dari 230 porsi yang saya rencanakan. Oke. Ini salah satu contoh soal. Kita bebas. Misalnya obat juga gitu. Saya harus menyelesaikan 230 kali minum obat. Ya, padahal 1 bungkus berisi 1 tablet berisi 3 obat, misalnya 3 butir. Saya sudah minum 80 butir. Ya, berapa tablet yang tersisa? Misalnya seperti itu bisa. Ya. Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jual beli. Misalkan panjang sutas tali menjadi 230 cm, masalah nyata apa yang dapat kita buat misalnya ya. Konteksnya diminta kita misalnya tali. Ini 320 tadi diminta konteksnya tali misalnya di sini 3x ya, 3x ada tambah 80 ya sama dengan 230. Nah, 3 misalnya 3 meter ya. Saya memiliki tali ya yang panjangnya 230 meter dan telah saya gunakan, saya potong 80 meter ya. Berapa utas tali yang masih bisa saya dapatkan jika sisanya akan saya potong ya, saya potong-potong panjang 3 meter ya. Berapa potong tali yang akan saya dapatkan? Nah, seperti itu contohnya, berapa potong tali yang ya bisa saya dapatkan. Nah, kalau kesulitan baca tulisan saya, Pak Ali baca lagi ya. Saya memiliki tali yang panjangnya 230 meter dan telah saya potong 80 meter. Sisanya akan saya potong-potong dengan panjang ya 3 meter. Berapa potong tali yang bisa saya dapatkan? Nah, itu bisa ya. Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan jual beli ya. Oke. Ini misalnya kalau kita tulis 8 per X ya sama dengan 3 ya, 3. Jika kita membeli ya
eh, jual beli. Jika kita membeli ini 3 terus 2 apa ya? Jika kita membeli 3 kambing, harganya ya, kita gini aja. Jika jangan kambing, kelihatan satuan. Jika kita membeli 3 kilo gula sama harganya dengan 2 kilo kopi, ya, maka jika kita membeli 8 kilo gula sama dengan memberi berapa kilo kopi? Nah, dengan membeli berapa kilo kopi. Nah, ini contoh juga ya. Jika kita membeli 3 kilo gula sama dengan 2 kilo kopi, maka jika kita membeli 8 kilo gula sama dengan berapa kilo kopi? Nah, bisa diselesaikan dengan persamaan itu. Oke, itu contoh. Ya, ini tanda tanya ya. Ini juga tanda tanya. Oke, ini sudah habis. Kita nanti akan masuk materi baru, ya, yaitu bab 4, ya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, komen di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.